terakhir malam Ramadan itu kita tahu bahwa itu adalah malam-malam yang istimewa. Jadi sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Alhamdulillah kita tahun ini bisa bertemu dengan Ramadan, belum tentu kan kita bisa mulai lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jadi sudah seharusnya kita yang dalam alhamdulillah yang diberikan kesehatan, kemudahan dan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita manfaatkan malam-malam 10 terakhir Ramadan tersebut. Kita akan menambah ibadah mengingat 10 malam 10 terakhir itu satu tahun lagi lah kita menunggu. Jadi mungkin ini kesempatan yang terbaik untuk kita menambah baik amalan ya, baik ibadah lainnya lah. Kan kita kada tahu nih, siapa tahu kita tadi bisa ikut lagi Ramadan yang akan datang. Karena kita tahu di bulan yang suci untuk Ramadan ini kegiatan kita yang berbuat baik, khususnya amalan-amalan yang kita laksanakan itu lebih ditambah lipat pahalanya dibanding di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Maka itu kita manfaatkan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini untuk menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah budaya kita, tekun berusaha, menjalin erat sesama, saling peduli dengan berbagi rezeki. Berbagi keuntungan bukan hanya kebutuhan, tapi juga kebahagiaan. Berbagi pikiran mencapai tujuan yang sama untuk wujudkan impian bersama. Karena Ramadan adalah pengingat untuk selalu hidup seimbang, penuh manfaat. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan bagi kita semua untuk mendapatkan keampunan dengan dijadikan oleh Allah bulan Ramadan yang penuh barakah ini untuk kita semua. Ada pintu-pintu ampunan yang sangat banyak yang Allah sediakan bagi kita. Salah satunya adalah mendirikan malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Siapa yang mendirikan malam Qadar itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kapankah Lailatul Qadar itu adanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu asril awakhir." Peganglah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yakni dengan melakukan berbagai amaliyah yang tentunya amal saleh, maka kita akan ketemu bahwa kita juga ikut mendirikan malam Lailatul Qadar. Lalu sekarang timbul pertanyaan, amal saleh yang harus dilakukan di 10 malam terakhir ini manakala kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ulama berbeda-beda pendapatnya tentang amal apa yang harus dilakukan. Yang paling ulama yang mengatakan bahwa yang paling utama itu adalah berdoa, karena Rasulullah menjawab pertanyaan Sayyidatina Aisyah manakala bertanya apa yang saya harus katakan manakala tibanya Lailatul Qadar. Rasulullah menjawab, kamu berbanyak doa, Allahumma innaka afun bani, atau di hadis lain, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwan. Kedua riwayat ini kalau ditelusuri ini adalah sahih. Jadi terserah mau yang mana yang diperbanyak. Amalkan silahkan. Tentu tidak mengecilkan juga doa-doa yang lain, karena malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa yang terafdal itu adalah memperbanyak sholat. Tidak jadi persoalan, karena berdasarkan hadis Rasulullah bahwa para
malaikat malam itu turun untuk mengucapkan salam kaum mukminin dan orang yang termulia itu yang memberikan salam kepada orang-orang yang sedang melakukan sholat. Itu karenanya kata para ulama, amal yang terutama adalah amal. Nah kalau itu yang dilakukan, silahkan. Banyak sholat yang bisa dilakukan di malam kita menunggu atau melakukan atau bahasa lainnya memburu tibanya Lailatul Qadar itu. Kita bisa melakukan sholat tasbih, karena sholat tasbih ini luar biasa dan kita kepada keampunan Allah. Dalam hadis Rasulullah, kalau bisa tiap malam kita melakukan sholat tasbih, bukan hanya 10 malam terakhir saja, di malam-malam lain pun, bahkan di luar bulan Ramadan kita bisa melakukan sholat tasbih. Kemudian bisa juga salat yang lain seperti salat sunat mutlak, silahkan lakukan. Ada juga yang mengatakan yang paling baik di malam qadar itu adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan di malam qadar ini. Maka yang terbaik katanya adalah membaca Al-Quran, menghabiskan waktu di sepanjang malam dengan membaca Al-Quran. Itu sangat utama kata mereka. Dan di dalam hadis Rasulullah, memang orang yang menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pengabulan keinginannya sebagaimana orang-orang yang berdoa. Jadi kata para ulama bahwa membaca Al-Quran itu lebih bagus. Lalu apa itu amal soleh? Amal soleh itu bisa amal mahdah. Amal mahdah seperti sholat, kemudian kita berzikir dan sebagainya, bisa saja demikian. Atau amal furu', amal-amal lain, pekerjaan lain seperti ibu umpamanya memasak di malam hari untuk menyiapkan persiapan puasa untuk keluarganya, itu bisa menjadi amal soleh asal seperti firman Allah, faman kana yuridu liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Sesiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan pahala yang besar di sisi Allah, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah beramal dengan amal saleh. Apa kata para ulama amal saleh itu? Amal saleh adalah sebuah amal apa saja yang ditujukan khalisan lillah. Jadi motivasinya adalah untuk menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walau amal furu', pekerjaan biasa yang kita modifikasi dengan niat untuk menuntut ridha Allah. Kalau ibu masak di pagi hari, niatannya untuk menyiapkan keluarganya untuk bisa berpuasa dengan baik, menunaikan kewajiban mereka kepada Allah dan melakukannya untuk semata menuntut ridha Allah, maka luar biasa. Dan mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita bisa khususnya di 10 malam terakhir beribadah khalisan lillahi ta'ala, dan pada akhirnya kita semua mendapatkan keampunan yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.